Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ahmad Husyairi, selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Big Data. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Bisnis Big Data dan Data Analytics dalam Analisis Tren dan Distribusi Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 sampai dengan 2024. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Arneta Fidelia, Herliana Vivi, Siti Nurhaliza, dan saya sendiri Rahmat Milen Tangkas. Baik, untuk mengawali presentasi pagi hari ini, saya persilahkan Vivi untuk menyampaikan pembahasan yang pertama. Pada Vivi, dipersilahkan. Oke. Baiklah, untuk memudahkan alur penyampaian materi, presentasi ini kami bagi menjadi 5 bagian. Untuk pertama, bab 1 pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang kedua, bab 2 tinjauan pustaka yang membahas terkait dengan bisnis big data, data mining, K-means, dan Crypt DM. Kemudian yang ketiga di bagian bab 3, bagian pertama yang menjelaskan business understanding dan data understanding dan data preparation. Keempat, bab 3 bagian kedua yang membahas tentang modeling, korelasi, prediksi, evaluasi, dan deployment. Serta yang terakhir, bab keempat berisi simpulan dan saran. Sehingga dengan struktur ini pembahasan dimulai dari masalah, teori proses pengolahan data, hasil analisis sampai dengan rekomendasi kebijakan. Baik, kita akan masuk ke bab 1, yaitu untuk pendahuluan. Pada bagian ini akan dijelaskan alasan mengapa topik hipertensi dipilih, mengapa data pelayanan kesehatan penting dianalisis, serta bagaimana pendekatan bisnis big data dapat memberikan nilai dalam konteks health dan kebijakan publik. Untuk latar belakang, hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular yang memiliki risiko komplikasi serius, seperti penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal. Di Provinsi Jawa Barat, pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi tersebar pada 27 kabupaten kota dengan jumlah yang berbeda-beda. Perbedaan angka ini tidak cukup hanya dibaca sebagai wilayah tertinggi atau terendah, karena setiap daerah memiliki karakteristik layanan, populasi, dan pola pencatatan yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sistematis melalui K-means clustering, analisis korelasi, dan prediksi yang diolah menggunakan RapidMiner atau Alter AI Studio. Pendekatan ini sejalan dengan konsep bisnis big data, yaitu mengubah data administratif menjadi informasi strategis yang dapat mendukung pengambilan keputusan. Untuk rumusan masalah dalam kajian ini terdiri dari 4 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana karakteristik pelayanan hipertensi pada setiap kabupaten kota di Jawa Barat selama tahun 2019 sampai 2024? Yang kedua, bagaimana hasil pengelompokan wilayah menggunakan K-means pada RapidMiner? Yang ketiga, bagaimana hasil clustering dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan? Yang keempat, bagaimana metode korelasi dan prediksi melengkapi hasil clustering dalam mendukung kebijakan berbasis data? Jadi fokus presentasi ini bukan hanya menyampaikan data, tetapi juga membaca pola, mengelompokkan wilayah, dan mengubah hasil analisis menjadi sebuah rekomendasi. Untuk tujuan penelitian makalah ini adalah menganalisis karakteristik pelayanan hipertensi di 27 wilayah Jawa Barat, mengelompokkan wilayah menggunakan metode K-means, menafsirkan hasil klaster, serta menjelaskan bagaimana hasil tersebut dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan untuk membuat suatu kebijakan. Selain itu, kajian ini juga mengimplementasikan korelasi dan prediksi sebagai pelengkap analisis. Manfaatnya juga ada 4. Secara teoritis, kajian ini memberi contoh penerapan Crypt DM dan data mining di sektor kesehatan. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi dinas kesehatan dalam menentukan prioritas wilayah dan sumber daya. Bagi masyarakat, hasil analisis diharapkan mendukung pelayanan yang lebih merata dan tepat sasaran. Secara akademik, kajian ini menjadi studi kasus nyata dalam mata kuliah Bisnis Big Data. Baiklah, kemudian untuk bab 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin Bapak, kemudian kami lanjutkan di bab 2 untuk tinjauan pustaka. Jadi di tinjauan pustaka ini terdiri dari beberapa konsep utama, yaitu bisnis big data, karakteristik big data, data mining, algoritma, K-means clustering,
RapidMiner atau Altair AI Studio, serta metodologi yang biasanya dilakukan dalam mengelola big data yaitu CRISP-DM. Next. Yang pertama, sebelum memasuki ke dalam karakteristik bisnis big data, diawali dari perkembangan teknologi informasi menyebabkan organisasi itu menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar setiap hari. Data tersebut berasal dari aktivitas seperti transaksi bisnis, media sosial, aplikasi digital, hingga perangkat mobile. Sehingga data yang besar ini bergerak cepat dan juga memiliki berbagai format yang dikenal sebagai big data. Kemudian dalam penelitian ini, konsep big data ini sendiri digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan data pelayanan kesehatan penderita hipertensi agar data tersebut dapat menghasilkan informasi yang mendukung penyusunan kebijakan berbasis data. Untuk karakteristik big data sendiri, di sini ada 5 V yang diawali sebenarnya dari tahun 2001 dikembangkan oleh Lenny. Konsepnya 3 V, yaitu volume, velocity, dan juga variety. Tapi seiring berkembangnya teknologi, konsep tersebut berkembang menjadi 5 V bahkan 7 V. Dalam penelitian ini kita mengkarakteristikkan big data menjadi 5 V. Yang pertama yaitu volume, yang kedua itu velocity, yang ketiga variety, yang keempat veracity, dan yang kelima adalah value. Untuk volume itu sendiri, yaitu jumlah data yang sangat besar dan terus meningkat. Untuk velocity, yaitu kecepatan data yang dihasilkan dan diproses bahkan dalam waktu yang real time. Kemudian untuk variety, yaitu keberagaman format data, baik data yang terstruktur, baik yang semi terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Kemudian untuk yang veracity, yaitu kualitas dan juga keakurasian data. Kemudian untuk yang value, yaitu data yang memiliki nilai atau manfaat yang dihasilkan dari proses analisis data. Dari kelima karakteristik tersebut dapat dipahami bahwa tantangan utama dalam big data bukan hanya jumlah datanya, tetapi bagaimana data tersebut itu bisa dikelola, bisa diolah sehingga bisa menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi organisasi. Kemudian untuk data mining sendiri itu merupakan bagian dari proses menemukan pola, menemukan hubungan, kecenderungan, dan juga informasi yang tersembunyi dari sekumpulan data yang berukuran besar menggunakan teknik statistik, kecerdasan buatan atau AI, machine learning, dan juga basis data. Untuk data mining sendiri ini memiliki dua fungsi utama. Yang pertama yaitu fungsi deskriptif untuk menggambarkan bagaimana karakteristik data, dan yang kedua adalah fungsi prediktif untuk memperkirakan kondisi di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan fungsi deskriptif karena tujuannya untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan karakteristik pelayanan kesehatan penderita hipertensi di Provinsi Jawa Barat. Kemudian dalam tahapan data mining ini secara umum meliputi data cleaning, data integration, data selection, data transformation, proses data mining, pattern evaluation, dan juga knowledge presentation. Tahapan-tahapan tersebut memastikan bahwa data yang digunakan memiliki kualitas yang baik sebelum kami lakukan analisis lebih lanjut. Next. Kemudian untuk K-means clustering. Clustering merupakan bagian teknik dalam data mining yang digunakan untuk mengelompokkan objek berdasarkan tingkat kemiripan karakteristiknya. Jadi berbeda dengan klasifikasi, clustering ini termasuk metode unsupervised learning atau tidak memerlukan data yang berlabel. Salah satu algoritma clustering yang paling banyak digunakan adalah K-means clustering ini. Kemudian untuk prinsip kerja, K-means ini membagi data ke dalam sejumlah K-cluster berdasarkan kedekatan jarak antara data dengan titik pusat cluster atau centroid. Di setiap data akan ditempatkan pada cluster yang memiliki centroid terdekat, sehingga anggota dalam satu cluster memiliki karakteristik yang relatif serupa. Untuk kelebihan K-means-nya ini, karena sederhana, mudah diimplementasikan, cepat, dan juga efektif untuk data numerik dalam jumlah yang besar. Kemudian untuk dalam penelitian ini, K-means kami gunakan untuk mengelompokkan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat berdasarkan tingkat kemiripan pelayanan kesehatan penderita hipertensi, sehingga dapat diketahui kelompok wilayah dengan pola-pola pelayanan yang serupa. Kemudian untuk RapidMiner atau yang sekarang dikenal sebagai Altair AI Studio merupakan perangkat lunak analisis data berbasis graphical user interface
yang memungkinkan pengguna melakukan proses data mining tanpa harus menuliskan kode pemrograman yang kompleks. Konsep ini, mekanisme dan penggunaannya masih sama. Untuk perangkat lunak ini kami gunakan untuk mendukung seluruh tahapan analisis data, mulai dari membaca data, pre-processing, pemodelan, evaluasi model, hingga visualisasi hasil analisis. Dan untuk RapidMiner atau Altair AI Studio ini digunakan sebagai alat untuk mengimplementasikan algoritma K-means clustering sehingga proses analisis dapat kami lakukan secara sistematis dan juga lebih efisien. Next adalah terkait dengan KRIS-DM. Jadi KRIS-DM merupakan salah satu metodologi standar dalam proyek data mining yang dikembangkan sejak tahun 1996 dan saat ini masih menjadi salah satu metodologi yang paling banyak digunakan. Jadi untuk KRIS-DM di sini ada 6 tahapan. Yang pertama yaitu business understanding, yang kedua data understanding, yang ketiga data preparation, yang keempat modeling, yang kelima evaluation, dan yang terakhir adalah deployment. Untuk business understanding yaitu bagaimana kita memahami permasalahan dan juga tujuan penelitian. Untuk data understanding, memahami karakteristik dan juga kualitas datanya. Untuk data preparation, bagaimana kita memilih dan juga mentransformasikan data. Kemudian untuk modeling, kita membangun model menggunakan algoritma yang dipilih. Dalam penelitian ini adalah K-means clustering. Kemudian evaluation, yaitu mengevaluasi apakah model telah memenuhi tujuan penelitian, dan juga deployment, yaitu menyajikan hasil analisis dan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan oleh pengambil keputusan. Jadi metodologi ini dipilih karena memberikan alur kerja yang terstruktur, sistematis, dan juga dapat dipertanggungjawabkan mulai dari identifikasi masalah hingga implementasi hasil analisis. Kemudian akan dilanjutkan penjelasan di pembahasan oleh rekan saya. Oke, kalau tadi kita udah membahas teori dan konsep yang menjadi dasar penelitian nih. Nah, sekarang kita masuk ke bagian praktiknya ya. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan 3 tahap awal, yaitu business understanding, data understanding, dan data preparation. Ketiga tahap ini menjadi fondasi sebelum kita masuk ke proses modeling menggunakan K-means. Jadi, kita akan melihat terlebih dahulu nih masalah yang ingin diselesaikan, karakteristik datanya, dan bagaimana data tersebut disiapkan. Oke, mari kita mulai dari tahap pertama. Next. Sebelum mengolah data, kita harus memahami terlebih dahulu masalah apa sih yang ingin kita selesaikan. Nah, pada tahap business understanding, kami menemukan bahwa terdapat 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat dengan jumlah pelayanan hipertensi yang berbeda-beda selama tahun 2019 sampai 2024. Namun, kita tidak hanya ingin mengetahui wilayah mana yang tertinggi atau terendah. Mana yang ingin kita lihat adalah wilayah yang mana memiliki pola pelayanan yang mirip dan mana yang memiliki karakteristik berbeda. Karena sebelumnya data tidak memiliki label kelompok, kami menggunakan pendekatan unsupervised learning, menggunakan yaitu K-means untuk menemukan pola tersebut secara otomatis. Kemudian ada 162 titik data, yaitu 27 wilayah dikalikan 6 tahun. Hal ini jika harus dibandingkan secara manual, tentu ini akan sangat kompleks. Nah, disinilah algoritma berperan sebagai summarization engine, yaitu mengeringkas data yang kompleks menjadi beberapa kelompok yang lebih mudah dipahami. Dengan demikian, data dapat diubah menjadi informasi yang lebih berguna untuk mendukung pengambilan kebijakan. Next. Setelah kita memahami masalahnya, sekarang kita perlu mengenali terlebih dahulu nih, seperti apa karakteristik datanya. Data kami bersumber dari Open Data Provinsi Jawa Barat, mencakup data 27 kabupaten dan kota selama 6 tahun. Bisa dilihat di slide ya. Dari eksplorasi awal, terlihat bahwa data tersebut cukup heterogen. Contohnya, standar deviasi tahun 2019 sampai mencapai sekitar 206.000. Bahkan lebih besar dari rata-ratanya. Nah, ini menunjukkan adanya perbedaan yang cukup besar antar wilayah. Kemudian, dari grafik rata-rata pelayanan, terlihat adanya kenaikan hingga puncak pada 2021. Kemudian terjadi penurunan yang tajam pada 2022, dan perubahan pada tahun-tahun berikutnya.
Pola tersebut menunjukkan bahwa pelayanan tidak selalu konsisten dari tahun ke tahun. Namun, kami tidak menyimpulkan penyebabnya hanya berdasarkan data ini. Selain grafik, kami juga melakukan statistik deskriptif, analisis korelasi, dan perankingan wilayah untuk memahami data secara lebih menyeluruh. Next. Setelah karakteristik datanya dipahami, ternyata data ini belum bisa langsung digunakan untuk modeling. Data perlu disiapkan terlebih dahulu. Pada tahap data preparation, kami melakukan 5 proses utama, yaitu select, clean, construct, integrate, dan format. Bagian yang paling penting adalah transformasi struktur data dari long menjadi wide. Pada bentuk long, satu wilayah memiliki beberapa baris karena data tahun 2019 sampai 2024 masih terpisah. Agar K-means dapat membandingkan pola 6 tahun antar wilayah, data diubah menjadi bentuk wide, sehingga satu wilayah menjadi satu baris dengan data 6 tahun sekaligus. Nah, dengan struktur ini, misalnya pola pelayanan Kabupaten Bogor dapat dibandingkan dengan Kabupaten Cirebon berdasarkan keseluruhan periode pada tahun 2019 sampai dengan 2024. Jadi, transformasi ini bukan sekedar mengubah tampilan tabel, tetapi memastikan bahwa algoritma membandingkan pola antar wilayah, bukan antar baris tahun saja. Nah, setelah itu, wilayah ditetapkan sebagai ID, sedangkan data tahun 2019 sampai 2024 menjadi atribut numerik yang siap digunakan untuk modeling. Jadi, sampai di sini kami sudah memahami masalah, mengenali karakteristik data, dan menyiapkan data agar siap dianalisis. Nah, selanjutnya, kira-kira bagaimana ya hasil K-means dan seperti apa kelompok wilayah yang terbentuk? Untuk menjelaskan tahap modeling, korelasi, prediksi, evaluation, and deployment, saya serahkan bagian tersebut kepada Siti. Pada Siti dipersilahkan. Baik, kita melanjutkan. Data sudah kita pahami dan kita siapkan, dan sekarang saya akan melanjutkan ke tahap pengolahan dan analisisnya. Pada bagian ini kita akan melihat bagaimana K-means mengelompokkan wilayah, kemudian dilengkapi dengan analisis korelasi dan prediksi. Setelah itu kita evaluasi hasilnya dan menerjemahkannya menjadi rekomendasi kebijakan. Kita mulai dari proses modeling K-means. Menariknya, meskipun proses analisisnya cukup kompleks, workflow yang kami gunakan di RapidMiner ini sebenarnya cukup sederhana. Dan pada workflow ini terdapat 3 tahap utama. Yang pertama adalah read Excel untuk membaca data, kedua set role untuk menjadikan wilayah sebagai ID, dan clustering untuk menjalankan K-means-nya. Kami menetapkan jumlah cluster sebanyak 5 dengan jarak equidistant distance. Secara sederhana, K-means ini akan mengelompokkan wilayah berdasarkan kedekatannya dengan titik pusat atau sentroid. Kemudian proses tersebut diulang sampai terbentuk kelompok yang stabil. Dan gambar tersebut merupakan tampilan workflow atau proses analisis data di RapidMiner untuk melakukan clustering. Lalu seperti apa hasil dari 5 cluster tersebut? Next. Dari 27 wilayah, ternyata terbentuk 5 kelompok dengan karakteristik yang berbeda. Bisa dilihat hasilnya cukup menarik, di mana klaster 0 ini menjadi kelompok terbesar dengan 21 wilayah yang secara umum memiliki nilai rendah sampai sedang. Sementara itu, beberapa wilayah memiliki pola yang lebih menonjol, di mana Kabupaten Bogor membentuk klaster sendiri karena memiliki nilai yang sangat tinggi pada 2019 sampai 2021. Cirebon memiliki nilai tinggi pada 2019, kemudian menurun, sedangkan Sukabumi memiliki nilai tinggi dan relatif stabil. Kemudian terdapat Bandung, Cianjur, dan Indramayu yang berada dalam satu klaster dengan karakteristik menengah, tetapi mengalami lonjakan pada 2023. Jadi, clustering menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah memiliki karakteristik yang relatif serupa, sementara beberapa wilayah memiliki pola yang lebih menonjol. Namun, clustering hanya menunjukkan pola pengelompokan. Kita masih perlu melihat apakah pola antar tahun tersebut tetap konsisten. Untuk itu, kami menggunakan analisis korelasi. Next. Nah, di sini analisis korelasi digunakan untuk melihat seberapa kuat hubungan pola pelayanan antar tahun. Dan hasilnya korelasi tertinggi terdapat antara 2020 dan 2021, yaitu sebesar 0,887.
Artinya pola pelayanan pada kedua tahun tersebut cukup konsisten. Namun pada tahun 2023, hubungan dengan tahun-tahun sebelumnya jauh lebih lemah. Bahkan korelasi 2019 dengan 2023 mencapai minus 0,087. Ini menunjukkan bahwa pola pelayanan pada 2023 mengalami perubahan yang cukup besar. Implikasinya, kebijakan sebaiknya tidak hanya didasarkan dalam 1 tahun aja, tetapi mempertimbangkan pola beberapa tahun. Hal ini juga memperkuat penggunaan clustering yang melihat keseluruhan periode 2019 sampai 2024. Nah, kalau korelasi membantu kita melihat konsistensi pola di masa lalu, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan kecenderungan di masa depan? Next. Untuk melihat kecenderungan di masa depan, kami menggunakan regresi linear. Hasilnya menunjukkan tren pelayanan yang cenderung menurun sekitar 12.832 pelayanan per tahun. Berdasarkan proyeksi, rata-rata pelayanan diperkirakan sebesar 79.746 pada 2025, kemudian 66.914 pada 2026, dan 54.082 pada 2027. Namun ada catatan penting di mana nilai R kuadrat hanya sekitar 0,41, sehingga tren yang dihasilkan belum cukup kuat untuk dijadikan satu-satunya dasar pengambilan keputusan. Karena itu, hasil prediksi kami gunakan sebagai informasi pendukung, sementara clustering tetap menjadi dasar untuk memahami karakteristik masing-masing wilayah. Setelah clustering, korelasi, dan prediksi dilakukan, selanjutnya kita perlu mengevaluasi bagaimana hasil clustering tersebut harus dibaca. Next. Pada tahap evaluasi, kami melihat nilai sentroid atau rata-rata karakteristik dari masing-masing cluster, kemudian menginterpretasikan pola wilayah di dalamnya. Hasilnya menunjukkan kembali bahwa Klaster 0 merupakan kelompok mayoritas, sedangkan Bogor, Cirebon, Sukabumi, serta Bandung, Cianjur, Indramayu memiliki karakteristik yang lebih spesifik. Yang perlu diperhatikan bahwa sentroid yang lebih tinggi ini tidak berarti bahwa pelayanan lebih baik ataupun lebih buruk. Angka tersebut hanya menunjukkan besarnya rata-rata pelayanan dalam suatu klaster. Untuk evaluasi clustering secara lebih teknis, terdapat beberapa metode seperti WCSS, Silhout, dan Davis-Boulogne Index yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas pengelompokan. Setelah kita mengetahui pola dan karakteristik setiap klaster, tahap terakhir adalah bagaimana hal tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, pada tahap deployment, hasil clustering diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang lebih spesifik. Untuk klaster 0 yang merupakan mayoritas wilayah, dapat diterapkan program standar seperti screening rutin, edukasi melalui puskesmas dan posyandu, serta pemerataan obat. Sementara itu, Bogor perlu mendapat perhatian terhadap penurunan yang cukup tajam, sedangkan Cirebon perlu diverifikasi penyebab penurunannya. Sukabumi yang memiliki pola tinggi dan stabil dapat diarahkan pada penguatan program berkelanjutan. Untuk Bandung, Cianjur, dan Indramayu perlu dilakukan investigasi terhadap lonjakan pada tahun 2023. Jadi kebijakannya tidak harus disamaratakan untuk seluruh 27 wilayah, tetapi dapat disesuaikan berdasarkan karakteristik masing-masing klaster. Inilah salah satu nilai utama bisnis big data, yaitu mengubah data yang sebelumnya hanya berupa angka saja menjadi informasi yang dapat mendukung kebijakan secara lebih terarah dan berbasis bukti. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, setelah dilakukan analisis berdasarkan data yang kami olah, kita akan masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Pada bagian ini, kami akan merangkum temuan utama dari hasil analisis dan memberikan saran bagi Dinas Kesehatan maupun penelitian lanjutan. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa karakteristik pelayanan hipertensi di Jawa Barat bersifat heterogen dan belum merata antar wilayah. Metode Kemins berhasil membentuk 5 klaster, yaitu 21 wilayah mayoritas dan 6 wilayah menonjol, yaitu Bogor, Cirebon, Sukabumi, Bandung, Cianjur, dan Indramayu. Metodologi KRIPS-DM membantu proses analisis menjadi sistematis mulai dari pemahaman masalah sampai rekomendasi. Analisis korelasi menunjukkan bahwa pola antar tahun tidak selalu konsisten,
terutama pada tahun 2023 yang menunjukkan perubahan struktural. Sementara itu, untuk prediksi menunjukkan kecenderungan tren menurun, tetapi perlu tetap hati-hati karena nilai R kuadrat masih rendah. Secara umum, bisnis big data terbukti mampu mengubah data administratif menjadi informasi strategis untuk evidence-based policy. Kemudian untuk saran, beberapa saran yang kami sampaikan yaitu saran pertama, ditujukan bagi Dinas Kesehatan. Hasil klaster dapat digunakan untuk memetakan prioritas pelayanan, sehingga kebijakan disesuaikan dengan karakteristik tiap kelompok wilayah. Wilayah dengan penurunan atau lonjakan tajam perlu diaudit lebih lanjut, dan kualitas pencatatan data perlu diperkuat melalui standarisasi pelaporan. Saran kedua ditujukan bagi penelitian lanjutan, yaitu analisis berikutnya sebaiknya menambahkan variabel pendukung seperti jumlah penduduk, jumlah fasilitas kesehatan, dan tenaga medis. Selain itu, perlu diterapkan normalisasi data, validasi jumlah klaster menggunakan ELBO, Seattle atau DBI, serta pengembangan dashboard pemantauan yang menggabungkan clustering dan prediksi. Baiklah Bapak, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai penerapan bisnis big data dan data analitik dalam analisis pelayanan kesehatan penderita hipertensi di lokasi Jawa Barat. Kesimpulan utama dari kajian ini adalah bahwa data kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai data laporan administratif, tetapi dapat diolah menjadi informasi strategis untuk mendukung kebijakan yang lebih tepat sasaran. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Thank you, Vivi, guys. semuanya. Happy weekend.